Zombie Apocalypse. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Bang Becek TV. Wih, nah kita lagi di Gocek ngobrol bersama Bang Becek. Gocek ya. Iya, Gocek ngobrol bersama Bang Becek. Jadi kita lagi ada mendapatkan ilmu yang bermanfaat oleh salah satu artis 2018-2019 lah di Fakultas Pertanian Universitas Nasional seperti itu. Itu adalah ada Bang Zuhriansah, salah satu ketua himpunan yang punya idealis yang lebih tinggi daripada kita semua. Bukan lah. Ya kan, yang punya visi dan misi lebih matang daripada kita semua. Itu adalah Zuhriansah. Iya. Nama panjang lu siapa sih? Zuhriansah doang. Zuhriansah doang. Nggak Ada Muhammad Zuhriansah gitu. Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya ada Siregar, tapi Siregar. Itu marga. iya marga, tapi harusnya kan dimasukin Zuhriansah Siregar. Tapi dulu ada kendala apa gitu, lupa mungkin dibuat di jasa atau di KTP. Jadi nggak ada jadinya. Tapi di akte juga nggak ada Siregar. Padahal di keluarga gue tuh semuanya ada bang. Abang gue ada, Khairul Siregar gitu-gitu kan. Orang tua gue ada. karena mungkin keberatan kali. Mungkin bisa jadi mungkin. Ini sedikit kaku kawan-kawan semua. Iya. Karena Nggak Zuhriansah. biasa kita bang Andre bersamping Bang Andre nih, aduh. Karena biasanya dia ini nggak ada kamera, ngobrolnya lancar banget, brother. Ya. Jadi kalau ada Gitu ya. kamera sedikit malu gitu kan. Bukan malu guys sebenarnya, tapi kita merasa nggak layak di samping Bang Andre. Anjing. Masa kita yang mengasih ilmu padahal Bang Andre sendiri yang aduh Kan ini menurut kita masing-masing. sudah berpengalaman melanglang buana kemana ya kan. Oke, jadi kita rada berjarak ini karena lagi PSBB. Oh betul. Betul, jadi kita rada berjarak 1 meter antar kepala sama kepala. Tapi 1 meter nggak nih Bang? Iya, karena di bawahnya nyambung. Ya. Oke, nah di sini kita akan ngobrol tentang organisasi yang dimana diketuai saat itu tahun 2008 2019 ya. Iya. 1 tahun ketua himpunan yang ya menurut gua lebih berkompeten lah. Kompetennya. Itu tapi semuanya berkompeten. Tapi pada zaman saat itu 2008 2019 tidak ada yang bisa ngalahin lu. Kan kita mengambil pelajaran dari ini pendahulu Betul, kita. pendahulu yang Masuklah lain. Bang Andri di situ ya Itu kan. kan di situ ada yang lain juga di atasnya seperti. Jadi kita ngobrolin tentang gue mau nanya dulu asli mana sih? Asli di desa saya Bang. Di desa. Riau. Di Riau. Ya, betul. Riau itu nama Pekanbaru Riau ya? Nama kabupatennya Rokan Hulu. Oh, Rokan Hulu. Terus ada lagi di pedalaman lagi, di situ ada satu desa namanya Lubuk Soting. Oh, Lubuk Soting. Iya, betul. Anjir, gue belum pernah kesono men. Belum pernah. Lubuk Soting. Soting. Jadi mungkin nanti dari warganet netizen anjing yang mungkin ada di Pekanbaru Riau. Iya. Ini ada anak desa yang dimana mencoba mengadu nasib di Jakarta. Melanglang buana lagi. Tinggal di mana sih? Tinggal ya di Bambu Kuning. Bambu Kuning. Kalau di sini ada mes Riau kan? Sebetulnya ada Bang di Jalan MKP 2. Kebetulan di MKP. situ kan perkumpulan mahasiswa Riau se-Jakarta di situ. Nah, tuh banyak tuh beberapa kan Riau tuh ada 12 kabupaten. Kawan-kawan yang 12 kabupaten itu ya perkumpulannya di situ. Iya. Gratis di sana. Alhamdulillah gratis. Itu kan berkat dari senior-senior kita di Riau mungkin yang bikin memperjuangkan itu bikin mes atau persatuan lah di Jakarta ini seperti itu. Di
kafe itu. Ya di Jalan Muhammad Berapa orang di sana? Wah kalau orangnya banyak bang. Saya Mas itu kayak apartemen gitu, bukan? bukan kayak dia 2 lantai sih bang. Dua lantai. Kayak gedung gitu, gedung kayak sekolahan lah gitu bang. Oh. Ya, 2 lantai. Mau masuk, misal gue dari Riau nih ke Jakarta, gue mau tinggal di situ lapor. Sebetulnya kan kita satu kabupaten tuh di Riau tuh kan dia kan ada 12 kabupaten. Nah 12 kabupaten itu ada lagi tuh persatuannya. Misalnya saya ada Persatuan Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Jakarta. Oh. Nah dan yang 12 itu ada himpunannya lagi. Kalau kita mau masuk ke asrama itu lapor dulu ke ketua himpunan yang di kabupatennya. Baru nanti ketuanya yang merekomendasikan ke ketua Riau-nya. Ketua gitu. Riau-nya, ketua mesnya lah Iya, kasarnya ketua gitu. mesnya gitu seperti itu. Susah gak? Ya lumayan susah sih bang karena kan tempatnya juga terbatas. Terbatas, orangnya banyak ya untung-untungan seperti itu. Kosan ada masih kosong? Sekarang udah penuh semua bang. Sudah penuh? Kebetulan ini ada sekitar 24 kamar kalau nggak salah. Anjir, 24 kamar Dengan penuh? dengan satu kamar itu 4. Itu satu kabupaten 24 apa? Semua? Enggak, semuanya. Anjir. Tapi ada juga sih beberapa kabupaten itu punya mas sendiri. Oh, mas sendiri. Punya asrama sendiri. Oh, bukan di kafe itu? Ya, bukan di kafe itu. Jadi buat teman-teman semua yang di Pekanbaru Riau mau kuliah di Jakarta bisa nanti di mes, ya kan? Tinggalnya. Ya sambil ngumpulin uang, ngekos sendiri, ya kan? Itu bisa di mes Riau. Betul, gitu. Mes Riau. Namanya mes Riau. Asrama mahasiswa Riau. Wih, luar biasa. Harus dari mahasiswa. Kalau gue mau kerja misalkan nih, gue dari Riau SMA mau kerja di Jakarta nih buat panggilan, gue tinggal di situ bisa? Nggak bisa. Harus mahasiswa. Tentunya harus mahasiswa. Ya. Boleh. Cuma kan ada juga beberapa yang kerja juga di situ. Oh. Karena mungkin dia sambil kuliah juga. Kan ada tuh yang kelas karyawan, mungkin dia Oh, kalau gitu boleh. boleh. Enak ya. Ada batasan nggak? Misalnya lu udah masuk nih tahun 2016, 2020 tuh harus keluar, enggak? Sebetulnya kan itu balik lagi ke kita masing-masing sih bang. Maksudnya itu seperti ini. Kalau kita kayak saya kan misalnya udah lulus kuliah, saya merasa nggak enak di situ. Karena kan masih banyak adik-adik kita yang apa namanya, yang mau tinggal di situ seperti itu. Sekarang udah lulus lu? Alhamdulillah udah bang. IPK? IPK ya emang nggak usah disebut. Oh, iya. Itu Jadi IPK kalau- adalah rahasia ya. Betul. Karena kalau IPK nggak mau disebut, jadi IPK-nya kecil. Iya kecil gitu bang. Tapi gue nggak percaya itu kecil. Karena IPK tuh saya pernah baca juga kan, IPK tuh hanya kita orang yang tahu. Oh. Ya seperti itu bang. Orang tua nggak boleh tahu. Orang tuh boleh, cuma kan itu bukan maksudnya itu bukan adalah apa namanya, bukan sesuatu yang harus ditonjolin seperti itu. Tapi menurut lu IPK perlu? IPK perlu. Bukan kita menyampingkan IPK, tapi IPK itu adalah ya sebetulnya pembuktian sih sebetulnya. Betul. Apa namanya, misalnya kita mau melamar kerja mungkin kan IPK itu adalah salah satu apa ya, kayak bukan tolak ukur juga, siapa namanya, menandakan dia giat atau mungkin dia apa namanya pekerja keras mungkin gitu. Tapi kalau untuk otak mungkin ya beda lagi. Ya seperti itu. Mantap. Jadi buat rekan-rekan sekalian orang Pekanbaru Riau yang mau kuliah, sekali lagi bisa coba daftar di mes Riau. Terus ada beberapa kabupaten yang punya mes sendiri. Iya, ada beberapa. Jadi minta ya link aja dari kabupaten situ, di Jakarta ada saudara atau gimana. Pasti ada itu. Pasti. Seluruh kabupaten di Riau pasti ada. Mantap. Selanjutnya sudah tahu tentang biografi narasumber kita. Anjay, narasumber. Gua merasain bang, kayak terbang gue bang. Kalau di seminar namanya keynote speaker. Kayak siap. Jadi selanjutnya lu SMA di Kabupaten Rokan Hulu. Di Riau. SMK sih saya bang. Oh, SMK. yang satu Ramba. Kebetulan jurusan pertanian.
Di sana di SMK ada pertanyaan juga kayak di Ada. sini ya. Kayak di sini. Tapi di SMK-nya SMK umum, misalnya SMK yang satu Rambah, Iya. tapi ada beberapa jurusan, salah satunya jurusan pertanian seperti itu. Oh, kalau di Jakarta cuma IPA IPS. Iya, Oh, ini ada pertanian. Kalau di Jakarta kan misalnya SMK khusus pertanian, SPP misalnya, SPP, ada betul. SMK multimedia. Kalau di sana tuh umum, tapi dia ada beberapa jurusan, ada akuntansi, Oh. pertanian, teknik las dan lain-lain. Benar-benar kalau SMK benar kalau di Iya. kalau mungkin SMA-nya itu IPA IPS, kalau SMK tuh kayak akuntansi, manajemen. Oh, banyak tuh kalau SMK. Banyak. Betul. Pindah kenapa harus Jakarta? Kenapa Menjadi Jakarta ya? salah satu lu mau menuntut ilmu di Jakarta dan jurusannya adalah pertanian. Jadi sebetulnya kan saya ini udah ngomong gua kali bang ya, nggak enak, kaku banget kita ya. Sekarang gini, ini gua kocak banget karena memang Zu kayak canggung. Gue ini juga bingung mau nanya apaan. Nggak enak gua sama bang Andri nih sebetulnya nih. Saya bukan siapa-siapa kawan-kawan. Tapi lebih inilah. Sebetulnya gua apa namanya? Dari SD, selesai SD saya udah merantau bang. Ngekos lah gitu istilahnya. Tapi walaupun itu nggak terlalu jauh dari rumah, saya tuh udah ngekos, udah jauh dari orang tua. Jadi udah biasa lah gitu dari apa namanya, udah biasa dari kecil jauh dari orang tua seperti itu. Nah kenapa akhirnya memutuskan di Jakarta? Dulu saya tuh mau ke Jogja juga bang. Wajah. Iya, tapi ngerasa di Jogja apa namanya nggak ada siapa-siapa, nggak ada kenalan juga. Padahal saya pengen ke Jogja sebenarnya juga. Nah kebetulan di Jakarta ada satu teman dari Rokan Hulu juga, teman apa namanya, teman satu kampung gitu. Nah itu saya menghubungi dia langsung gitu. Nah, Dia kuliah di kuliahnya di Jakarta juga, iya, di sama. Jakarta. Satu kuliah. Bukan. Satu kampus. Saat beda kampus. Beda kampus. Daerah mana kampusnya? Di Jakarta Selatan juga, daerah apa tuh, Ciputat. Oh, Ciputat. Nah, sudah sampai ke Jakarta, ekspektasi lu kuliah seperti apa? Ya gimana ya, saya dulu kuliah apa namanya, ekspektasi saya sih saya ke Jakarta berarti ketemu dengan orang-orang Hebat. kota ya kan, padahal saya dari desa ya kan. Ya banyak pengalaman sih harusnya yang saya dapat gitu ya, Ya. tapi ya realitanya itu tergantung kita juga sebenarnya. Tapi lu alamin? Yang kita alamin ya kadang-kadang kita adalah berbagi pengalaman sama teman-teman gitu ya, berbagi ilmu ya. Banyak juga sih pengalaman-pengalaman yang saya tidak dapatkan di Riau tapi saya dapatkan di sini gitu. Lumayan. Dan kenapa harus mesti pertanian? Oh iya, pertanian. Kebetulan kan saya dulu SMK-nya udah pertanian. Oh. Apalagi saya dari desa, kalau saya mengambil fakultas yang lain mungkin saya kurang apa namanya, mungkin saya nggak tinggal di kampung lagi nanti seperti itu. Misalnya saya ngambil ekonomi, Betul. nggak mungkin ngapain saya di kampung kalau ekonomi seperti Oh, itu. jadi niatnya memang Iya, memang- belajarnya di Jakarta, pengen kembali lagi ke Kembali lagi ke kampung seperti itu. Tapi memang kan kalau seandainya lu ngambil komunikasi ataupun lu ngambil ekonomi, bisa dong lu balik lagi ngembangin ekonomi yang ada di sana. Betul sih, tapi background saya di kampung juga sudah pertanian, mungkin saya lebih nyamannya di pertanian mungkin bang gitu. Iya juga sih. Kalau abang kenapa tuh? Saya abang di kota nih kan, ngapain ngambil pertanian gitu? Padahal kan banyak jurusan lain gitu Betul, ya. betul. Ngopi dulu. Ya ngopi dulu biar santuy. Mm-mm. Gimana tuh bang? Gua masuk sini sih lebih ke sharing juga sih. Iya ya. Gua orang Jakarta. Gua masuk pertanian karena gua suka aja yang hijau-hijau gitu. Oh yang hijau-hijau Maksudnya tanaman gitu betul, tanaman. Kayak gua tanaman, terus habis itu memang nyari dulu pengennya di Solo. ya. Di Solo. Di Solo, salah satu universitas negeri di sana. Oh iya. Dan dari pas dulu SMK guru BK gue mendukung tuh pertanian, sampai gue dikasih kayak jurnal atau buku-buku gitu tentang pertanian. Setelah itu gue masuk SMPTN, gue nggak diterima. SBMPTN itu pas saat gue mau daftar di SBMPTN, temen gue yang satu sekolah itu udah kuliah duluan di
kampus gua. Ngambil jurusan FISIP. Terus habis itu dia ngasih tahu gua, karena kita udah temen, kayak udah temen sekelas gitu kan, ngasih tahu ini ada nih pertanian di kampus ini gitu kan. Oh ya udah, gua daftar, duit dari SBMPTN tuh gua buat daftar di kampus ini. Jadi gua nggak ikut SBMPTN, nggak jadi ikut tuh ya. nggak jadi, padahal duit dikasih orang tua suruh SBM, gua daftar di kampus Swasta. ini, di swasta. Ya udah, gua makin mendalam tentang pertanian. Gua memang harapannya itu, gua pengennya mengembangin pertanian yang ada di kampung gua. Di mana tuh bang kampung? Di Jogja. Jogja. Di Jogja. Jadi gue pengen ngembangin di sana, kayak bukannya gue pengen sok tahu gitu yang ngajarin, tapi memang dia lebih tahu sebenarnya. Petani itu kan dia tahu karena pengalamannya. Betul. Dan kita kan cuma ilmu yang memang mendasar. Dan juga kalau spesifik juga bisa, tetapi kan pengalaman beda cerita nih. Dia dengan iklimnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi mengetahui lapangan lah. Betul. Karena memang kalau di pertanian, buat teman-teman semua, itu 80% itu adalah praktek. 20% itu teori. Iya. Seperti itu, karena itu yang diterapkan juga ke kampus juga. Memang teori beberapa, ada yang di, dan prakteknya khusus itu 2 hari, memang kita khusus praktek semua di kampus. Seperti itu. Jadi ya gue nyaman, gue nggak tahu background kampus gue kan, taunya background kampus gue luar biasa, sangat luar biasa. Yang dulunya gue masih lugu, tiba-tiba masuk ke kampus itu gue kayak oh ini kuliah gitu, kayak jadi makin menggila gitu. Setelah dari situ ya udah, gue ngambil pertanian karena background gue pengen melihat yang hijau-hijau dengan keindahan alam Indonesia. Tapi kenapa bukan ini bang, kan banyak juga yang hijau, misalnya biologi ada gitu. Betul, kalau biologi lebih ke jatuhnya hewan ya. Iya, hewan. Sebenarnya beberapa hewan ada yang nggak gua suka, ada beberapa hewan yang bukan nggak suka, jadi ya kayak megang tuh kayak ada kurang gitu. Padahal gua laki ya, tapi tapi gua nggak suka sama hewan itu. Ya udah, akhirnya udah pertanian lah. Gue juga kayak dulu gue pernah di SMA pernah ada dengar kata-kata pertanian adalah apa, nyawanya dari manusia sebenarnya. Betul. Karena ada pangan itu. Ya, pangan adalah hidup dan mati. Betul, suatu bangsa. suatu kan, bangsa. Itu ada. Tak, kalau udah kuliah tuh baru iya, tahu gue. kalau udah kuliah baru tahu kita bang. Dulu kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi banyak orang yang meremehkan tentang petani dan lain sebagainya. Ya itu persepsi kalian. Gitu. Kembali lagi ke tergantung dari persepsi kita semua. Persepsi gue ya pertanian adalah penting gitu. Jadi ngomongin gua kan kita sharing Betul. ya. Siapa tahu kawan-kawan yang nonton juga ya lebih giat untuk mempelajari pertanian seperti itu. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Karena dulu pernah di vlog gua sebelumnya, di vlog pertama, vlog ketiga gua itu adalah dia ngomong kayak gini. Pertanian adalah suatu bidang di mana adalah gampang sekali kita berdosa. Wis, kenapa tuh? Menarik tuh. Waduh. Jadi uangnya uang panas. Uang panas. Jadi kebanyakan memang karena di pertanian ini adalah lumbung atau tanah basah yang bisa kita olah. Kasarnya gitu. Jadi dalam pertanian bisa kita olah apa aja gitu. Jadi ya kayak ya impor beras ya kan. Kita dengan tanah yang sangat besar ngapain impor beras? Gitu. Logikanya mungkin Logikanya betul. Dan banyak sih kayak garam lautan kita udah hampir semuanya lautan coy. Tapi garam kita juga masih impor gitu impor. Garam udah termasuk pertanian loh itu. Dari pertanian. Pertanian. Seperti itu. Jadi lebih menyayangkan seperti itu sih. Gitu. Kembali lagi ke Zuriansah. Apa tuh bang? Masuk ke kampus. Ada salah satu nih yang menarik di angkatan lu. Apa tuh? Ospek. Ospek ya. Oh, Kebetulan ospek. saya nggak dapat ospek ya. Nah, kenapa bisa nggak dapat ospek tuh? Itu kan udah dari apa namanya? Mungkin kebijakan kampus saya seperti itu bang, ya kan. Nggak tahu lah itu sejarahnya itu. Mungkin ada beberapa apa namanya kendala atau masalah mungkin yang mengharuskan dia tidak ada. Tidak ada, mengharuskan. Iya mungkin. Tapi menurut lu ospek itu penting? Bagi gue sih penting bang sebenarnya. Cuma mungkin
caranya yang harus diperbarui. Wih, Ya. caranya. Dulu kan kita kalau misalnya berbicara ospek yang kebayang apa? Pasti kekerasan. Betul, ya kan? betul. Pasti kekerasan, pasti apa senioritas Betul. dan lain-lain itu. Jadi bagi saya itu apa namanya ospek kedepannya mungkin lebih mendidik, lebih ke edukasi, lebih ke sosialisasi ke masyarakat. Seperti mungkin bisa didesain sedemikian rupa jadi lebih mendekatkan mahasiswa itu, apalagi yang baru-baru apa namanya lebih Lingkungan baru. senang ke lahan atau ke sosial masyarakat itu mungkin bisa didesain seperti itu mungkin bang menurut gua. Bener memang. Ya sama juga di vlog-vlog sebelumnya, kayak ospek itu adalah sebenarnya mengenalkan lingkungan baru. Iya. Kayak misalkan dari SMP ke SMA. Ya kan tuh ada kayak kalau kita masa orientasi. Masalah. Kalau di SMA ya kan. Itu kan mengenalkan dari budaya SMP, lu masuk nih budaya baru. Namanya budaya SMA. Gimana sih? Nah, itu diperkenalkan. Lebih ke situ sih menurut gua. Jadi kedepannya ospek itu sebenarnya bukan yang menakutkan, Betul. tapi ada mengenalkan budaya dan juga budaya. lingkungan. Betul ya. Lingkungan yang baru, karena bedanya adalah lingkungan sebelumnya dan lingkungan baru itu seperti apa. Nah itu mungkin yang harus dipahami oleh kawan-kawan yang lain gitu Betul, bang ya. kawan-kawan. Jadi kalau misalnya coba kita survei deh mendingin mahasiswa baru ospek apa pasti berbau kekerasan, senioritas. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Seperti itu. Lingkungan, mengenalkan lingkungan. Oh ini lingkungan lu. Bagaimana lingkungan kita yang nyaman di SMA itu Betul. di apa namanya dirubah secara radikal di Betul. kampus seperti itu bang. Kata-kata radikal. Kita minjam kata-kata orang bang ya kan. Tapi emang kalau radikal itu maksudnya apa sih? Radikal itu? Ya apa ya secara dalam tanda kutip keras gitu loh bang. Secara apa namanya secara 120 derajat lah gitu berubah seperti itu bang. 180 derajat berubah ya. Jadi kayak gitu, sebenarnya ospek itu adalah jangan takut dengan ospek. Betul. Karena memang ospek itu adalah ya dikenalkan dengan lingkungan baru. Seperti itu. Jadi harapannya buat rekan-rekan sekalian ya jangan takutlah ospek. Iya. Itu kenal baru, kenal lingkungan baru, teman baru, itu udah pasti gitu. Nah, menurut lo apa dalam pikiran suatu kampus yang tidak mengadakan ospek itu sendiri? Iya. Persepsi kampus sampai dia udahlah nggak usah ada ospek. Menurut lu gimana? Maksudnya persepsi kampus nih misalnya. Jadi lu kalau sebagai lu orang kampus, kenapa sih lu nggak ada ospek? Jadi apa ya? Mungkin ada yang beberapa menurut saya juga kayak salah sih bang kampus tuh menurut saya ya. Iya. Tapi kalau misalnya si kampus, menurut kampus mungkin ini yang saya tangkap dari apa yang saya ketahui di kampus saya itu kayaknya dari kebiasaan-kebiasaan yang dulu bang. Misalnya kayak mungkin ini ya mungkin senior kita dulu ada yang berbuat yang Oknum lah itu bukan semua yang berbuat tidak sesuai dengan jalur mungkin sehingga tercoreng semuanya. Betul. Iya, menurut saya mungkin itu juga sebuah kebijakan yang harus diambil mungkin sama kampus gitu. Betul. Nah, kalau lu sebagai kampus, lu pengen ada ospek tapi tidak ada seperti itu. Apa yang lu bentuk di ospek tersebut? Iya pasti kan lebih mengawasi bang. Betul. Ya selama ini kan kita lihat ospek ya udah mahasiswa yang tingkat yang udah duluan lah maksudnya ya secara udah diberikan 100% ke dia udah mungkin ada ke depan mungkin yang bagi menurut saya bang ya lebih diawasi lebih didesain lebih dibuat SOP mungkin sehingga dia tidak keluar jalur gitu bang. Betul. Karena itu menurut saya penting karena misalnya kalau udah ada SOP kan gampang tuh. Kalau udah ada SOP mahasiswa juga tidak bisa berbuat yang keluar dari SOP karena seperti memang nanti kan ada sanksi yang lebih nah, berat dong. iya. Gitu. Tapi SOP-nya juga harus disepakati oleh antara mahasiswa dan pihak kampus seperti itu. Benar-benar. Jadi buat rekan-rekan sekalian, harapannya para kampus yang di luar sana yang tidak ada ospek. Memang ospek itu adalah pengertian ya menurut gua dan menurut Zul juga pengertiannya adalah pengenalan lingkungan baru. Iya. Bukan sebagai kayak balas dendam dan lain sebagainya, itu bukan. Karena memang pengenalan kampus ini loh lingkungan yang baru. Iya. Betul.
Ya harapannya kalian bisa beradaptasi dan juga kalian bisa mengembangkan lingkungan ini. Iya, Seperti itu. karena kan yang ditangkap oleh kawan-kawan masyarakat mungkin yang dilihat di TV bang. Misalnya ada mahasiswa yang mungkin ada beberapa kejadian yang sampai meninggal di itu kan. Nah itu kan yang kita tangkapnya itu doang yang jeleknya. Betul. Yang bagusnya kan Betul, tidak belum terekspos ke media gitu. Jadi masyarakat tuh banyak apa ya namanya ya takut lah mungkin gara kejadian-kejadian seperti itu. Padahal nggak realitanya nggak seperti itu juga seperti itu. Nah di sini sudah ospek, Mm-mm. ya kan, lu masuk ke lingkungan kampus, Mm-mm. kampus lu kuliah, ya kan. Harapan lu saat lu kayak misalkan lu udah ngampus di pertanian, Hmm. ilmu yang lu dapet sama nggak yang lu harapin? Ilmu yang didapat maksudnya itu Kayak gini, contoh kayak, aduh gue pengen ngembangin pertanian di kota gua, di desa ya. gua. Tapi pas saat lu di Jakarta, aplikasinya adalah pertanian perkotaan. Seperti apa tuh perbedaannya menurut lu pertanian konvensional jatuhnya ya? Ya, Konvensional dengan perkotaan itu seperti apa menurut lu nih? iya, jadi pertanian perkotaan itu kan juga tidak bisa kita bawa serta merta ke desa seperti itu bang, karena kan budayanya beda. Kenapa di perkotaan ya pertanian perkotaan karena mungkin dia lahannya nggak ada. Kalau di kampung kan lahan banyak. Ngapain kita buat pertanian perkotaan di kampung seperti itu? Tapi ada juga beberapa pandangan mungkin yang menurut saya itu perlunya seperti ini. Mungkin kan banyak ibu-ibu juga sekarang udah bisa nanam sendiri. Misalnya dia menjaga ketahanan pangan keluarga bang, seperti program-program pemerintah itu kan. Jadi mungkin bagi saya itu konsep pertanian perkotaan yang saya dapat di kampus mungkin bisa juga dikembangkan di desa, tapi tidak dengan apa namanya dengan misalnya jangan keseluruhan seperti itu loh bang, karena ada juga minusnya bang pertanian perkotaan bagi saya. Menurut saya itu apa tuh? Minusnya itu sehingga kita nanti akan banyak terjadinya alih fungsi lahan bang. Jadi kita tidak secara tidak langsung nanti ke depannya masyarakat itu mungkin ya udah nggak apa-apa lah digusur, udah ada pertanian perkotaan seperti itu. Jadi banyak lahan yang tidak terpakai. Jadi lagi-lagi nanti ada alih fungsi lahan sehingga jadi nanti lahan pertanian berkurang, ya lama-kelama habis seperti itu. Jadi harapannya sih kalau gua mandangnya ya, pertanian perkotaan ini untuk yaitu adalah pangan untuk keluarga. Nah, untuk keluarga. Dan harapannya adalah nantinya para petani-petani di desa maupun di pinggiran itu adalah membuat suatu sebagai pahlawan untuk pangan Indonesia. Yang dimana kan banyak daerah-daerah yang memang tidak bisa menanam itu. Seperti kayak padi itu kan kalau sekarang di sini di Indramayu yang adalah lumbung pangan di Karawang. Indonesia. Iya, Indramayu, Karawang, Subang sekarang lagi banyak-banyaknya kalau padi ya. Kalau untuk kasarnya makanan pokok kita adalah nasi seperti itu kan. Kalau seandainya di daerah timur ada lain tuh sagu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi harapannya pertanian perkotaan ini untuk diri kita masing-masing sih, untuk keluarga gitu ya. Betul. Untuk keluarga masing-masing, dimana harapannya kedepannya kita bisa mandiri pangan dan juga kita bisa tidak tergantung dengan lingkup itu adalah pemerintahan seperti itu. Jadi bagi saya juga apa namanya pertanian perkotaan itu membantu perekonomian juga bang, perekonomian keluarga. Misalnya dia dari tadinya dia biasa beli sayur setiap hari, ibu-ibunya juga bisa mengambil sendiri, menanam sendiri, mengambil sendiri, makan sendiri gitu. Betul. Harapannya ke depannya seperti itu. Semoga harapan kita para mahasiswa pertanian yang dimana khususnya adalah di kampus di Jakarta yang ada pertaniannya, harapannya adalah kita bisa mengembangkan pertanian perkotaan itu. Betul. Seperti itu. Dan buat rekan-rekan sekalian yang di kota lain, harapannya kota-kota besar yang nantinya selain di Jakarta dan Palembang, di Jogja juga termasuk kota, terus juga ada Surabaya, harapannya bisa mengembangkan pertanian perkotaan itu. Yang dimana membatasi adalah alih fungsi lahan. Kita harus terus mengawasi alih fungsi lahan gitu.
seperti itu. Jangan jadikan pertanian perkotaan itu utama gitu loh Betul. Bang, yang paling utama. Padahal lahan kita masih luas seperti itu. Ya karena itu. Jadi buat kedepannya bisa kita ambil ilmu dari pertanian perkotaan itu, seperti itu. Selanjutnya setelah lu dari perkotaan, lu masuk ke dalam lingkup rutinitas perkuliahan. Kenapa lu ngambil organisasi? Karena lu termasuk salah satu bukan pengikut sih, apa ya sebutannya, bergabung dengan salah satu organisasi eksternal. Ya betul. Betul dong. Eksternalnya itu adalah yang menurut gue lebih, ya kalau mainstream di dalam yang lain kan ada tuh, tapi kalau yang ini kayak lebih ke agraria ya, apa salah satunya ya. iya, pergerakan seperti itu. Dan di situ juga ngebahas tentang apa sih agraria itu. Reforma agraria. Iya, reforma agraria yang dimana salah satu presiden pertama kita ya, Soekarno. betul, yang mencetus tentang reformasi agraria tersebut, seperti itu. Kalau menurut lu, kenapa lu masuk dalam organisasi Arsenal itu sampai lu kayak ini kayak organisasi yang dimana pas buat gua? Menurut lu kayak gimana? Kalau awalnya sih, Kalau itu jangan jawab dulu untuk di part kedua. siap. Oke, karena memang sudah lumayan banyak, jadi untuk nantinya untuk pengen tahu tentang track record organisasi dari si Zuriansa bisa langsung nonton di part 2, oke? Siap. Jadi kembali lagi di Bang Becek TV. Terima kasih.